harus mundur dari perkara yang kemungkinan konflik kepentingan. Jika tidak, maka putusan siapa? Ini pengadilan norma semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Iya, tapi kan dalam pertimbangannya disebutkan secara jelas nama Mas Gibran. Oh, nggak ada di pertimbangan, coba baca. Di permohonan maksudnya. Jalan. Di permohonan kan ada nama Mas Gibran secara Ada eksplisit. dicontohkan itu Prof. Pemohonnya itu siapa? Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman telah menjalani pemeriksaan perdana Majelis Kehormatan MK atau MKMK pada Selasa 31 Oktober 2023. Usai diperiksa, Usman ditanya oleh awak media soal alasannya bersikeras ikut mengadili perkara yang akhirnya menguntungkan keponakannya Gibran Rekabuming Raka. Dia menjawab yang menentukan jabatan adalah Sang Pencipta. Dalam hal ini, dia juga enggan mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut dia, yang dilihat untuk menentukan apakah ada konflik kepentingan atau tidak adalah si pemohon itu sendiri. Sehingga perlu diketahui siapa pemohonnya. Dalam hal ini, MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan pemohon, yakni mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret, yakni Alma Sakibiru, terkait batasan usia Capres dan Cawapres pada Senin 16 Oktober. Dalam putusannya, MK menyatakan batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Namun seseorang berusia di bawah 40 tahun bisa mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden dengan catatan sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi menerima permohonan tersebut adalah karena banyak anak muda yang juga ditunjuk sebagai pemimpin. Namun setelah itu muncul pro kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya Gibran yang merupakan keponakan Anwar Usman bisa dengan mudah melenggang di Pilpres 2024. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pun akhirnya melaporkan Anwar Usman ke MKMK. Denny Indrayana meminta Anwar Usman untuk dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia juga meminta agar putusan perkara nomor 90 terkait syarat Capres dan Cawapres yang diketuk beberapa waktu lalu dibatalkan. Sebagaimana diketahui dalam sidang yang digelar tertutup kemarin, bukan hanya Usman saja yang diperiksa. Ada dua hakim terlapor lainnya yang turut diperiksa. Di antaranya adalah Arif Hidayat dan Edi Nurbaningsih. Namun Ketua MKMK Jumli Asidik sendiri belum membeberkan substansi apa saja yang dibahas dalam sidang pemeriksaan kemarin. Selain memeriksa terlapor, MKMK juga melakukan sidang pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pelapor pada pagi harinya. Adapun 4 pelapor tersebut diantaranya ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, kemudian 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society, kemudian juga ada LBH Yusuf dan Advokat Ziko Simanjuntak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.